Inter Milan tengah masuk perburuan bek Bayern Munchen dan timnas Prancis Benjamin Pavard. Pasca sebelumnya Nerazzurri dikabarkan berhasil mencapai kesepakatan verbal dengan sang pemain. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, tawaran formal Inter untuk Pavard sebesar 25 juta euro plus bonus. Namun Munchen menginginkan setidaknya 30 juta euro plus bonus. Pembicaraan antara kedua klub akan dilanjutkan dalam beberapa jam ke depan. Di satu sisi nama Benjamin Pavard mencuri perhatian banyak pihak ketika tampil gemilang bersama timnas Prancis di edisi Piala Dunia 2018. Meski begitu, ia juga sempat dilanda depresi hebat di dalam hidupnya. Lantas, siapa Benjamin Pavard sebenarnya? Bek tim nasional Prancis yang punya kejeniusan dalam segi terupas. Benjamin Pavard lahir pada 28 Maret 1996 di Mobius, Prancis. Pavard merupakan anak satu-satunya dari keluarga asli Prancis. Ayah Pavard yakni Frederick ternyata dulunya juga seorang pemain sepak bola yang berkarir hingga divisi 3 Liga Prancis. Kiprah sepak bola Pavard dimulai pada tahun 2002 saat dirinya pertama kali bermain untuk klub lokal di Jumont. Barulah pada usia 10 tahun, orang tuanya mempertimbangkan untuk memindahkan putra mereka ke akademi sepak bola yang lebih besar. Akhirnya, orang tuanya mencarikan akademi baru untuk Pavard dan sekolah sepak bola Lille pun menjadi pilihannya. Dedikasi Pavard untuk orang tuanya mulai terbayarkan saat ia menjalani debut di tim utama Lille pada tahun 2015 silam. Ketika itu usianya baru 18 tahun dan dirinya bermain penuh dalam laga kontra Nantes di kasta teratas sepak bola Prancis. Sampailah di musim berikutnya, Pavard total mencatatkan 21 penampilan liga bersama Lille. Di akhir musim 2015-2016, karir Pavard berada di persimpangan jalan. Pasalnya, saat usianya menginjak 20 tahun, jumlah penampilan sang wonderkid di Lille terasa tak mencukupi. Pavard pun memiliki dua opsi, yakni apakah memainkan peran kecil bersama klub masa kecilnya dulu atau mencari jam terbang dimanapun tempatnya. Pavard yang sudah berstatus sebagai pemain tim junior Prancis akhirnya memilih keluar dari Liga Petani. Alhasil dirinya mengambil risiko terbang menuju Jerman dan bergabung bersama VfB Stuttgart, raksasa Bundesliga yang sedang dalam kondisi terpuruk. Di musim itu mereka baru saja terdegradasi menuju divisi 2 Jerman untuk pertama kalinya dalam 41 tahun. Ada juga kekhawatiran dalam diri Pavard bahwa karirnya akan mengalami kemunduran besar. Sampailah ia melakukan debutnya di Bundesliga 2 pada 3 Oktober 2016 dan sukses mencetak gol dalam kemenangan kandang 4-0 atas Greuther Fürth. Kekhawatiran bahwa karirnya akan mundur pun akhirnya tak terjadi. Pasalnya Pavard berhasil tampil gemilang dan membawa Stuttgart kembali promosi ke Bundesliga pasca meraih gelar juara di kasta kedua sepak bola Jerman. Dan semenjak saat itu dunia mulai mengenal siapa Benjamin Pavard sebenarnya. Ia menjelma jadi salah satu pemain bertahan dengan kemampuan teknis yang luar biasa. Namanya juga makin melambung pasca dipanggil untuk memperkuat timnas Prancis di ajang Piala Dunia 2018. Di babak 16 besar kontra Argentina, sebuah gol kelas dunia berhasil dirinya ciptakan. Ketika itu bola jatuh ke Pavard tepat di luar kotak penalti dan langsung melakukan tendangan voli nan indah. Lesatan itu merupakan gol pertama Pavard untuk tim senior Prancis. Dan gol itu dinobatkan sebagai gol terbaik di ajang 4 tahunan untuk edisi tersebut. Tak berhenti di situ. Kita akan sedikit menarik ingatan 2 tahun sebelum lesatan indah Pavard itu terjadi. Dirinya mampu menciptakan salah satu asis paling ikonik yang pernah ada. Pada 3 Oktober 2016, Pavard tampil untuk Stuttgart saat menghancurkan Greuther Fürth 4-0 di Bundesliga 2. Stuttgart sempat memimpin melalui Carlos Mané. Namun gol tersebut adalah tentang kecemerlangan umpan Pavard. Pemain Prancis itu mengambil bola di lini pertahanan serta melihat ke depan pada Mané dan memutuskan untuk mengirim through pass jarak jauh. Menerima bola Pavard, Mané pun kemudian melakukan sentuhan dengan tepat. Itu adalah gol yang sangat penting dari sebuah umpan berkelas yang hingga beberapa tahun kemudian masih terus dikenang para penggemar sepak bola di jagat raya. Kiprah Pavard pun berlanjut ke raksasa Jerman lain, yakni Bayern Munchen pada tahun 2019. Die Roten menggelontorkan biaya mencapai 35 juta euro untuk membawa sang bek muda ke Allianz Arena. Petualangan sang raja terupas bersama Munchen pun segera dimulai.
Setibanya di Bayern Munchen, Pavard terang-terangan mengaku sempat depresi hebat lantaran dua hal. Yang pertama karena ia dilanda cedera ligamen serta diserang COVID-19 yang kala itu baru menyebar. Apalagi saat itu ia masih dalam musim perdananya membela Panji Dieroten. Ditambah lagi ia terjebak jauh dari negara asalnya Prancis. Pemain berusia 26 tahun itu pertama kali berjuang secara mental selama awal-awal pandemi. Pavard begitu ingat ketika ia harus datang ke latihan tanpa senyuman dan hasrat. Saya menjalani musim perdana yang cukup sulit, ditambah adanya COVID yang begitu mendunia saat itu. Saya mencoba untuk tetap sibuk dan melakukan kegiatan lain yang saya bisa. Tapi saya tidak suka kata depresi, namun itu adalah masalahnya, ujar Pavard dalam sebuah wawancara dengan media Prancis. Mengingat Pavard juga diserang COVID sampai 2 kali, yakni di awal tahun 2021 dan 2022. Saya keluar dari semua itu sebagai seorang pria dan ada hal lain yang mengubah pola pikir saya. Dan pada akhirnya, saya berhasil bangkit dari masa-masa sulit itu. Pungkas pemain berambut keriting yang berjuluk Jeff Tuchey tersebut. Dan kini, pasca berhasil meraih segalanya bersama Bayern Munchen, kiprah Benjamin Pavard di Jerman kini mulai tak terdengar lagi. Meski begitu, saat selama di Allianz Arena, Pavard kerap kali dijadikan tandem Matthijs de Ligt ataupun Dayot Upamecano di jantung pertahanan Munchen. Di musim lalu saja, Pavard tercatat tampil dalam 23 laga sebagai bek tengah dari 43 penampilannya di semua ajang. Pergeseran posisi tersebut terjadi lantaran selain karena Munchen punya banyak stok bek kanan, Pavard sendiri juga punya skill set yang sangat baik ketika beroperasi di area yang lebih sentral, terutama di sektor belakang. Kendati demikian, di musim panas ini Pavard sempat melayangkan kode keras untuk keluar dari Allianz Arena dan akan bergabung ke Manchester United. Namun sayangnya United tak kunjung membalas perasaan Pavard untuk segera meminang bek berpaspor Prancis tersebut. Tetapi justru Inter Milan lah yang serius ingin membawa sang pemain ke Giuseppe Meazza. Dengan keserbagunaan yang dimilikinya dan jika Pavard benar-benar memilih Inter sebagai pelabuhan barunya, Pavard pun diprediksi akan lebih berbicara banyak sebagai jenderal lini belakang Nerazzurri di musim ini. Terlepas dari semua itu, patut kita nantikan, apakah Benjamin Pavard tetap bertahan di Jerman atau justru pergi ke Inggris bahkan Italia. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.